Kurang lebih ada 4 penyebab kenapa rumah tangga itu bisa retak. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Ini paling penting ini, ya, sangat penting. Karena kebanyakan orang itu mengabaikan ini semuanya, sehingga membuat rumah tangga yaitu tadi menjadi retak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam rumah tangga ini komunikasi adalah fondasi utama yang menentukan kualitas hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, komunikasi bukan hanya tentang berbicara satu sama lain, melainkan tetapi juga tentang mendengarkan. Kadang nih, mohon maaf Ustaz ya, kadang ada suami yang ngomong sama istri, tapi istrinya sibuk main HP. Bahkan suami ngomong di belakang. Itu yang parahnya biasa. Itu yang terjadi keretakan. Bukan hanya rumah yang bisa retak, rumah tangga juga bisa. Ya. Seharusnya seorang istri memberikan perhatian yang penuh, atau suami juga memberikan perhatian penuh kepada siapa? Kepada pasangannya. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan berbagai masalah yang dapat mengarah pada keretakan rumah tangga. Jadi antara suami dan istri itu, kalau ada apapun itu masalah, hendaknya diselesaikan bersama-sama. Ceritakan, cari jalan keluar bersama-sama. Jangan sampai ya gara-gara miskomunikasi membuat rumah tangga yang dibangun dalam 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun menjadi hancur. Apa saja penyebab utama kurangnya komunikasi? Yang pertama, kesibukan dan stres. Ya. Kadang ada ini ibu-ibu saking sibuknya di rumah, saking capeknya di rumah, tidak diperhatikan sama suami, stres. Ya. Suami dan istri yang sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah tangga atau masalah pribadi masing-masing, seringkali tidak memiliki waktu. Waktu apa? Waktu untuk berkomunikasi secara efektif. Ketika stres atau kelelahan menguasai, komunikasi bisa menjadi terbatas. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga masing-masing menumpuk, ya, menumpuk di pikiran. Ketika disenggol sedikit emosi, marah, karena apa? Karena itu tadi. Karena saking sibuknya kita dengan dunia, sehingga kita lupa bahwasanya ada tanggung jawab kita sebagai keluarga, yaitu anak dan istri. Sesibuk apapun kita, hendaknya ada waktu kita untuk bersama-sama. Sama siapa? Bersama-sama anak dan istri, suami dan istri. Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi. Pecahkan bermasalah, masalah itu bersama-sama. Lalu kurangnya kemauan untuk berbicara. Ini kadang ya, istri atau suami malu untuk ngobrol. Kadang istri saking sayangnya sama suami, beras nggak ada pun diam saja. Ya. Sehingga ketika suami mau makan, tidak bisa makan. Kenapa? Karena nggak ada beras.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena malu untuk ngomong. Nah, di sini tidak bisa, ya. Kenapa? Salah satu pasangan mungkin merasa tidak nyaman untuk berbicara tentang masalah yang ada, baik karena takut menyinggung perasaan pasangan atau karena merasa masalah tersebut tidak terlalu penting. Nah, hal ini sering kali, ya, menyebabkan masalah yang tidak terbuka dan semakin membesar sehingga polemik rumah tangga menjadi berantakan. Ya, itu penyebabnya. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dalam era digital ini, komunikasi yang terjadi melalui pesan teks atau media sosial seringkali lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Ya, hal ini dapat mengurangi kedalaman percakapan dan menimbulkan kesalahpahaman. Karena apa? Karena pesan teks tidak sama dengan yang kita sampaikan langsung. Ya. Sosial media ini emang luar biasa dan sudah disampaikan. Era sosial media ini, ada sosial media bisa menyelamatkan manusia, ada juga sosial media yang bisa menghancurkan rumah tangga. Ya. Itu tadi ketika suami pulang, istri sibuk dengan HP-nya. Begitu juga sebaliknya. Ketika istri sudah pulang, suami sibuk dengan HP-nya. Sehingga miskomunikasi. Yuk ambil satu paket donasi peralatan media dakwah digital cukup dengan Rp95.000 saja, alirkan pahala jariah tanpa henti.